Hari Minggu waktunya jawab-jawab pertanyaan Anda. Jadi let's get started. Oke, dari Wahyu Nurdiansyah, bener kak kalau di crypto enakan pakai pattern? Saya biasanya pakai M1 dan biasanya paling rapi chartnya itu di ETH. Jadi benar, kita contohkan di BTC USD ada pattern yang menarik di sini, yaitu pattern flat. Jadi dia naik flat, seharusnya dia naik, tetapi entry yang baik adalah nunggu dia breakout. Oke, jadi biar aman, ketika dia break ke atas berarti tinggal kita buy posisi, ketika dia break ke bawah berarti kita bisa sell posisi sedikit, karena ini trennya masih naik, jadi sell posisinya jangan banyak-banyak sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi. Cryptocurrency itu memang bagus menggunakan tren, karena kita hanya menunggu dia break, kita tunggu dia retest. Kita bisa lihat sekarang, kita tunggu dia break, kita tunggu dia retest, kita bisa sell posisi panjang dari sini, ditarik aja, itu biasanya sama kayak yang di sini. Jadi kayak gitu. Let's go. Oke, dari Salim, pertama mau nanya nih, saya kan sudah menggunakan akun demo dan saya menggunakan money percent 1-2% per trading, tapi kenapa kelihatan untuk lotnya minimal hanya di 0,1 lot, padahal saya maunya di kelipatan 0,01 lot? Apakah karena akun demo atau leverage yang digunakan? Biasanya di beberapa broker itu ada minimal lot size yang digunakan, jadi dicek dulu di broker Anda atau chat admin aja, ini minimal pakai akun ini saya bisa open posisi berapa lot. Mereka pasti jawab, oh minimal memakai 0,1 lot, memakai 0,01 lot. Kalau 0,1 lot itu biasanya pakai broker lokal yang terregulasi Pak Pepti. Jadi kalau ingin 0,01 lot mungkin cek broker lain. Oke, Bang Bagas Adi, Bang mau dijawab itu cara kita lihat resiko lotnya gimana, misal kita pakai 0,1 lot. Nah, itu perhitungan floating loss-nya, profitnya gimana. Pertama, Bapak harus tahu namanya pips. Bapak bisa klik di trading view di sini. Kalau nggak ada ini, long position adalah buy, short position adalah sell. Kita coba buy posisi, kemudian kita tarik sesuai dengan yang kita mau. Nah, kemudian dari sini apa yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat di sini adalah 9 pips, 9,6 pips. Stop loss-nya, TP-nya adalah 19,2 pips atau 192 pipet atau point. Cara menghitungnya berarti kayak gini. Kalau Bapak pakai 0,1 tadi ya, 0,1 dikali 192 berarti Bapak bakalan dapat 19,2 dolar kalau untung. Kalau gagal berarti 0,1 dikali 96 akan kehilangan 9,6 dolar. Ograh Z3N, Ograh Zen, Mas tanya dong, misal saya buy CADCF di harga 72.000, spread saat itu adalah 10, lalu saya setting stop loss di harga 72.400. beberapa jam kemudian harga berada di 72.250 dan spread saat itu 150. Apakah saat itu posisi saya akan cut loss walaupun harga masih di 72.250? Kebanyakan iya. Jadi kalau spreadnya melebar, posisinya bakalan ngikutin. AFF Penom, Bang, cara menentukan TP bagi kripto gimana ya Bang? Bisa dilihat di video-video kita di sini. Itu khusus untuk kripto. Jadi itu kalian bisa analisa sampai kalian itu bisa menentukan stop loss dan TP di situ. Mozachi Jasmutan, Mas Tama bahas juga dong auto Fibo di TradingView. Memang ada? Kita cek. Ada ternyata Fibonacci retracement. Auto Fibo di sini kelihatannya memang menarik. Dia menarik garis Fibonya sendiri tanpa kalian itu menariknya. Ingat, Fibonacci di sini harus kalian tahu trennya. Apakah Fibonacci di sini itu bisa menentukan tren juga? Saya agak ragu. Kita contoh di GBP USD. Nah, ini benar ini. Di GBP USD itu benar untuk penerakan Fibonya karena dia naik, oke, dia turun, dia naik. Tarik Fibo dari sini ke sini untuk menentukan yang di sini sebelum kelanjutannya. It's good. Oke, lanjut di Euro USD. Di Euro USD area sedang konsolidasi. Dia menarik Fibo dari sini ke sini. Berarti apa? Ini kurang benar kalau menurut saya karena area masih konsolidasi. Jadi jangan ditarik Fibo di situ. Ada Euro JPY, Euro Yen di sini kalian bisa lihat up, down, up, really down. Penarikan Fibonya benar dari atas ke bawah. Ketika dia naik, ini membentuk higher high. Ini seharusnya sudah tidak valid untuk Fibonya. Jadi kalau saya bilang penentuan Fibo kadang-kadang benar, kadang-kadang bagus. Perbedaan cukup signifikan di time frame H4 lebih jelas perbedaan grafiknya. Perbedaan grafik itu pasti ada di beberapa broker, nggak cuma di Exness, ada banyak. Kalau nggak cocok dengan broker satu, pindah aja, dicek, atau di TradingView Bapak bisa cari yang cocok dengan brokernya. Contoh XAU USD. Ada beberapa broker ini lumayan banyak, cari aja yang sesuai dengan broker Bapak. Kalau Exness nggak cocok, pindah aja, banyak broker yang bagus-bagus juga. Dari Alvin Edo, Mas mau tanya kalau leverage 1/100, $1 saya menjadi 100 dolar.
benar. Contoh modal saya 14 dolar, terus keuntungan saya profit 10%. 10%-nya 14 dolar, itu hitung average-nya 1.400. Apakah jika loss langsung margin call jika pakai stop loss 1/2? Tolong jawabannya Mas. Jadi modalnya 14 dolar dikali 100 menjadi 1.400. Kemudian saya profit 10%. Modalnya jadi 1.400. Untungnya 10%. Berarti untung 140. Oke, masuk akal. Itu ngitung profitnya itu dari leverage-nya tadi 1.400 atau dari modal yang saya taruh, tergantung lot size-nya. Jadi satu lotnya itu Bapak harus punya 100.000 dolar. Ini tadi hanya 1.400, berarti nggak bisa pakai satu lot. Juga tidak bisa menggunakan 0,1 lot. Bapak harus menggunakan 0,01 lot baru bisa. 0,01 lot dikalikan 40 pips katakanlah, berarti 4 dolar di sini untungnya Bapak. Jadi bukan masalah persentase dari situnya, tergantung lot size yang digunakan. Dan apakah jika kalau loss langsung margin call jika pakai stop loss 1/2? Misalkan sekarang kita pakai full margin, modalnya Bapak 14 dolar. Kalau pakai yang lumayan, contoh 0,01 lot kan misalnya tadi stop lossnya itu 50 pip atau 500, masih 5 dolar belum. Contoh lagi kalau Bapak menggunakan 0,03 agak resiko dengan 50 pip 15 dolar, padahal modal Bapak itu 14 dolar, nggak cukup tuh, berarti modalnya bakalan jadi 0. Jadi itu penjelasannya dari Yuda EP. Mohon dijawab Mas, kalau open pakai stop loss 20 dan 30 pip tapi nggak TP itu bagaimana biar profit max? Itu TP nya berapa? Yang gitu dulu. Kalau nggak terkena TP ya nggak masalah sebenarnya, selama risk and rewardnya bagus itu masih aman. Biar profit maksimum berarti win rate nya agak ditinggiin. Bang, bisa nggak tentukan stop loss secara otomatis pas saat open posisi, misalkan stop loss 50 pips, TP 100 pips, jadi pas open udah langsung terpasang stop loss dan TP nya, jadi nggak perlu repot-repot klik angkanya lagi. Bisa cara pakai robot, pakai EA, risk management app itu ada, biasanya broker juga ngasih. Ada juga namanya risk calculator app, ini yang kemarin saya nyoba, ini menarik juga, dia otomatis kalkulasi lot size buat Anda, terus stop loss dan TP nya tinggal geser-geser gitu. Ada lagi Magic Key Trade, jadi Anda nanti diberikan sebuah kayak keyboard kayak gini, kemudian kalian bisa klik resikonya berapa, pitnya berapa, auto BEP, open dan lain-lain, itu udah otomatis dari dia. Itu yang asik. Dana minim atau masih baru nggak usah manual aja Pak, hitung lot manual aja juga bisa kok. Dari Alvin Yakuza, maaf Pak, Bang, modal awal yang paling santai kira-kira berapa juta ya? 10 juta itu udah lumayan santai. Maksudnya santai itu modal oke dan resiko lumayan oke. Kita kalau losing atau lagi floating loss nggak deg-degan. Kalau pakai 1.000 dolar resiko 1%. Kalau terlalu kecil, contoh hanya 14 dolar, 100 dolar, 200 dolar, itu resiko pasti agak gede supaya bisa memakai lot size yang kalian ingin. Syah Putra Perlindungan Ari Tonang, Mas, saran untuk trading time frame 30 menit, baiknya lihat trend di time frame berapa? Time frame nya di H4, H1, kemudian entry-nya di M30. Itu kalau mau melihat untuk time frame 30 menit. Misalkan mau entry di area M5, berarti ya H1, M30, M15, M5 nya yang buat entry. Kemudian kalau mau swing trading itu lihatnya ya daily, H4, H1. Kavilenu Gaming, salam sehat selalu. Saya mau tanya Mas, kalau berlangganan supaya live sama Mas bisa profit konsisten kah? Live trading kita itu free, gratis, semua orang bisa masuk, semua orang bisa melihatnya. Jam 7 pagi sekarang, kemudian ada jam 7 malam, kita ngobrol bareng, bisa enter bareng di situ. Mas, waktu kapan aja yang bagus untuk trading? Ini sudah kita bahas di video sini, jadi bisa dicek aja. Dari Muhammad Valen Syafani Firdaus, menurut lo indikator itu apa? Indikator adalah alat bantu kita untuk membaca chart. Contohnya sekarang moving average eksponensial, katakanlah 50, 100 atau 200, kita pakai 50 aja. Kalian bisa lihat di XAUUSD, ingat moving average bisa untuk menentukan trennya. Di bawah moving average trennya turun, di atas naik. Sekarang kita bisa lihat untuk gold dia sedang di atas moving average, berarti trennya itu sedang naik. Ini hanya membantu kita. Sebenarnya nggak pakai indikator apakah bisa? Ya, bisa dong. Kita bisa tarik aja garis biasa kayak gini. Oke, turun naik, kemudian dia lebih tinggi dari sebelumnya, berarti bearish berubah menjadi bullish, kemudian dia kembali ke area resistennya sebelum melanjutkan kenaikannya. That's it for now, see you next time, bye bye.